Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Karim dengan NIM 2510914310012. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tesis saya yang berjudul Perempuan sebagai yang dibawa dalam sejarah budaya dan psikologi. Kita akan menelusuri akar stigma dan bongkar mitos ketidakbahagiaan feminis. Alasan saya memilih topik ini karena saya resah melihat fenomena sebagian perempuan yang mengklaim kata mereka memperjuangkan feminisme, tapi dalam praktiknya malah mengarah pada misandri, kebencian terhadap laki-laki, yang sama beracunnya dengan misogini. Padahal feminisme sejatinya adalah perjuangan kesetaraan, bukanlah sebuah dominasi. Video ini ditujukan untuk tugas bahasa Indonesia dari Ibu Dr. Nur Cahaya, MPD. Sebelum itu saya mau bertanya kepada kalian semua yang menonton video ini. Ini pertanyaan bisa dijawab di komentar di bawah ya. Untuk perempuan dahulu, aku kasih dua pilihan. Pertama, hidup sebagai wanita independen yang bebas, menentukan jalan hidup sendiri, dan tidak diatur oleh omongan laki-laki yang toksik atau dominan. Lalu kedua, kalian apakah lebih milih hidup nyaman sebagai istri seorang CEO orang kaya, tanpa perlu bekerja mencari uang, keseharian mungkin hanya diisi dengan berdandan, zumba, pilates, atau ke salon? Jadi menikmati gaya hidup mewah, tapi dengan satu syarat sudah pasti. Kalian harus menuruti semua keinginan suami kalian. Lalu untuk laki-laki sama juga. Pertama, hidup mandiri, bekerja keras, bebas menentukan pilihan hidup. Dan yang kedua itu hidup santai, akan tetapi harus patuh dengan keinginan istri. Tulis di komen di bawah, kalian akan milih jawaban yang mana. Oke, kita mulai saja ya. Feminisme. Kata ini bagaikan petasan, sekali disebut langsung memicu perdebatan. Sebagian orang menganggap feminisme ini sebagai perempuan yang marah, yang iri terhadap hak istimewa seorang laki-laki. Sebagian lain menuduhnya sebagai gerakan impor barat, antek-antek asing. Tapi, pernahkah kalian bertanya, mengapa feminisme ini lahir? Mengapa gerakan ini itu harus ada ya? Dalam video ini kita akan menelusuri akar sejarah dan psikologi feminisme, bukan dari prasangka, tapi dari data dan riset. Saya akan menunjukkan bahwa yang disebut feminisme itu sebenarnya adalah respon yang paling manusiawi terhadap ketidakadilan struktural yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Yang saya maksud dengan yang dibawa, itu adalah posisi di mana perempuan ditempatkan sebagai objek dalam sebuah narasi sejarah, bukan subjek yang menentukan arah, tapi pelengkap yang keberadaannya ditentukan oleh laki-laki. Baik, manusia itu pada hakikatnya ada dua insting dasar, bertahan hidup dan juga menghasilkan keturunan. Dalam bukunya Selfish Gene-nya Richard Dawkins itu menyatakan bahwa kita hanyalah kendaraan yang diciptakan gen untuk memperbanyak diri. Lalu kedua insting ini itu berinteraksi pada lingkungan, membentuk perilaku, dan dalam jangka panjang juga membentuk struktur moral dan sosial juga. Disinilah psikologi bertemu dengan antropologi. Dengan premis ini, kita akan menelusuri masa lampau. Bayangkan, pada ketika kita hidup nomaden, berburu dan meramu, kita sering diajari bahwa pembagian kerja, laki-laki itu berburu di luar, perempuan ngurus anak di gua. Itu adalah kodrat alam, sesuatu yang katanya given, didapatkan dan tidak berubah. Tapi temuan ilmiah membantahnya. Jadi studi Kohn dan Steiner dalam Evolution of Hominids di bukunya menemukan bahwa pada era Paleolitik tengah sekitar 100.000 tahun yang lalu, pola aktivitas perempuan dan laki-laki itu setara. Perempuan juga ikut berburu. Lalu apa yang berubah? Faktor biologis. Perempuan hamil, menyusui, dan angka kematian ibu melahirkan itu kan tinggi. Maka strategi yang paling masuk akal dan evolusioner hingga pada saat ini ya, perempuan itu ditetapkan saja di rumah, di base camp, laki-laki dibiarkan berburu. Jadi logika psikologinya sederhana, jika laki-laki ini mati, tidak terlalu rugi, karena ia bukan aset yang reproduktif. Ia tidak melahirkan. Tapi jika perempuan mati,
generasi yang seterusnya itu terancam. Dari strategi ini, laki-laki ini mengumpulkan sumber daya lebih banyak daripada perempuan. Dan ini adalah benih ketimpangan gender yang mulai tertanam secara psikologis. Jadi perbedaan akses menciptakan perbedaan persepsi tentang nilai dan status. Lalu, ribuan tahun kemudian, penelitian dari Anne Augereau tahun 2022 tentang budaya petani pertama di Eropa itu menemukan hal yang menarik pada pemakaman budaya linear ban keramik pada sekitar tahun 5500 sampai 4900 sebelum Masehi. Jadi laki-laki tuan tanah yang punya akses protein yang lebih tinggi dimakamkan di lokasi sentral dengan kapak sebagai simbol status. Fenomena ini relevan dengan teorinya Ernest Becker ya, dalam teorinya Denial of Death. Karakter manusia itu dibangun di atas penolakan terhadap kematian. Jadi kita menciptakan objek bermakna agar dikenang setelah kita mati. Jadi secara psikologis, ini awal kebutuhan akan makna yang membentuk hierarki sosial dan perbedaan status antar gender. Pembagian kerja yang awalnya strategi bertahan hidup itu mengkristal menjadi struktur sosial yang diwariskan turun-temurun. Dan dalam psikologi, ini disebut sebagai internalisasi norma, strategi eksternal yang berubah menjadi sifat alami yang diterima kesadaran kolektif. Salah satu contoh kasusnya itu seperti warna biru dan warna pink. Sebenarnya pada saat dulu itu warna biru itu hanya untuk pembeda pada sebuah industri. Untuk ini adalah laki-laki, ini untuk perempuan. Tapi pada akhirnya malah menjadi suatu paten bahwasanya laki-laki itu biru, perempuan itu pink. Oke, kita lanjut. Dari sini kita akan lihat peradaban besar yang melembagakan posisi perempuan. Di Mesopotamia, pada saat itu terdapat Kodeks Hammurabi. Itu tahun 1754 sebelum Masehi. Itu hukum tertulis pertama di dunia. Sejarawan Amanda Podany menyebutkan perempuan Babilonia pada saat itu bisa ke pengadilan, punya properti, dan juga bisa jadi pendeta. Tapi hukumnya berbeda berdasarkan kelas pada saat itu. Jadi ini menunjukkan bahwa hak hukum tidak sama dengan kesetaraan. Perempuan tuh punya hak tertulis, tapi dalam praktiknya masih timpang. Pola-polanya itu masih terus berulang pada saat di Mesopotamia kuno itu. Lalu dari Mesopotamia kuno, kita bergerak ke barat daya, kita ke lembah Sungai Nil. Di Mesir kuno, perempuan itu lebih bebas, bisa punya properti, bisa menggugat cerai, bekerja. Bahkan, Hatshepsut, yaitu Firaun perempuan pertama, itu sukses. Tapi ia pada saat itu harus memakai jenggot palsu. Itu simbol maskulin, supaya diakui oleh masyarakat dia. Lalu setelah mati, namanya itu berusaha untuk dihapus dari monumen. Secara psikologis, Hatshepsut itu mengalami dilema identitas. Harus bernegosiasi antara feminitas dan juga tuntutan kekuasaan yang maskulin. Karakuni menyebutkan ini itu penghapusan ingatan karena kekuasaan perempuan itu dianggap sebagai ancaman. Lalu sebelum Romawi, itu pemikiran Yunani itu sudah menanamkan benih patriarki ini. Aristoteles, muridnya Plato dan gurunya itu Alexander Agung, itu menulis dalam bukunya De Generi Animalium, generasi hewan, bahwa perempuan adalah laki-laki yang cacat. Ia percaya bahwa dalam proses reproduksi itu, laki-laki adalah penyebab aktif yang bentuk dan jiwa, sementara perempuan hanya menyediakan materi pasif. Jadi jika laki-laki itu dikebiri, ia akan kehilangan ciri maskulinitasnya dan menjadi feminim. Maka menurut logika ini, perempuan pada dasarnya adalah laki-laki yang tidak sempurna, tidak berkembang dengan sempurna. Pemikiran ini kemudian pengaruhi cara Romawi memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah dalam penilaiannya, seperti yang dikatakan oleh Cicero. Cicero itu tokoh besar mazhab Stoikisme, yang pada saat itu memandang tentang infirmitas consili. Itu bahasa Latin, itu artinya kelemahan pertimbangan atau kelemahan jenis kelamin. Lalu di Romawi kuno,
Laki-laki itu sebagai pater familias. Ini bahasa Latin lagi, artinya itu ayah keluarga. Jadi darah itu diturunkan dari ayah, bukan dari ibu. Sementara perempuan tuh berada di bawah kekuasaan dan juga tidak bisa memilih dan tidak bisa duduk di parlemen atau juga memiliki properti tanpa seizin suami. Jadi pengakuan implisit bahwa ketidaksetaraan adalah konstruksi sosial, bukan kodrat. Jadi Romawi tidak hanya mempraktikkan patriarki, tapi melembagakannya sebagai ideologi melalui hukum dan juga filsafat-filsafat yang lama-lama menurun. Lalu pada saat kejayaan Islam ya, dari abad ke-8 sampai ke-13 Masehi, Golden Age of the Islamic katanya, Fatimah Al-Fihri, seorang perempuan itu mendirikan Universitas Al-Qarawiyyin. Itu universitas pertama di dunia. Itu tahun 859 Masehi. Lalu ada juga 8.000 ulama perempuan di dalam sana, ahli hadis semua di sana. Selanjutnya Zainab binti Al-Kamal, jadi guru para ulama. Dan juga Jubaidah binti Ja'far itu membangun saluran air 10 km untuk jamaah haji. Tapi sayangnya untuk sekarang sepertinya tidak dipakai lagi. Nah, di era ini perempuan tidak perlu menyembunyikan identitas. Jadi Fatimah membangun universitas itu sebagai Fatimah, bukan sebagai kayak misalnya yang tadi Hatshepsut, yang Firaun tadi itu kan pakai jenggot palsu. Fatimah tidak pakai jenggot palsu. Lalu ketika sistem itu memberi ruang, perempuan itu mencapai aktualisasi diri tanpa mengorbankan jati diri mereka sendiri. Sekarang kita coba lompat ke abad ke-18 di Paris, Revolusi Perancis. Jadi pada saat itu ada deklarasi hak asasi manusia yang diproklamasikan. Katanya, manusia lahir dan bebas dan setara. Tapi judulnya itu kalau dalam bahasa Prancis ya, Déclaration des droits L'homme de citoyen. Kata Yom dalam Yom itu berarti manusia atau laki-laki. Nah, ketika sudah menjadi sebuah kebijakan, makna yang dipakai itu malah laki-laki. Jadi perempuan tetap tidak ada hak untuk memilih, tidak ada hak untuk duduk di parlemen atau punya properti tanpa seizin suami. Lalu Olim de Gauche itu penulis drama bertanya, jika hak asasi itu universal, kenapa saya tak punya? Ia menulis ulang deklarasi yang tadi itu. Jadi setiap kalimat laki-laki, yom, itu jadi femme, perempuan. Judulnya itu berubah jadi Déclaration des droits de la femme. Femme tadi perempuan, et la de la citoyen. Itu pada tahun 1791. Ini salah satu pasalnya. Pasal 10 itu berbunyi perempuan berhak naik ke tiang gantungan kan. Ia juga harus berhak naik ke mimbar pembicara. Ini argumen yang lumayan logis. Jadi jika negara itu bisa menghukum mati perempuan, berarti negara mengakui mereka sebagai suatu subjek hukum, bukan objek. Lalu kenapa mereka tak boleh berbicara di depan umum? Namun sayangnya, Lem de Jo itu mati dieksekusi makai guillotine. Vonis hakim pada saat itu adalah dia bilang Olim de Gauche itu perempuan yang tidak alami, kata hakim. Baik, sekarang kita akan pulang kembali ke tanah air kita, Indonesia. Perempuan Indonesia ini menghadapi penindasan yang berlapis, kolonialisme, feodalisme, dan juga patriarki. Dari Aceh, yaitu Laksamana Malahayati, ia memimpin 2000 pasukan, Inong Balde namanya, para janda pahlawan. Lalu pada 1599 juga ia mengalahkan Cornelis de Houtman di geladak kapal dengan duel 1 lawan 1. Malahayati membuktikan bahwa trauma ini bisa menjadi kekuatan kolektif. Dalam psikologi, ini disebut sebagai post-traumatic growth dalam skala sosial. Lalu dari Jepara, ibu kita Kartini itu dipingit pada usia 12 tahun. Dipingit itu proses di mana calon pengantin wanita itu tidak boleh keluar rumah.
termasuk menemui calon suaminya sendiri dalam kurun waktu tertentu. Nah, karena hal tersebut, lewat surat, ia menyuarakan suatu pendidikan perempuan. Suratnya dibukukan dan menjadi buku, yang judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini ini mengalami konflik identitas antara tradisi dan modernitas. Suratnya jadi medium katarsis, yaitu penyaluran emosi negatif menjadi suatu hal yang lebih positif. Dalam hal ini lebih konstruktif. Dan perlawanan simbolik. Dalam ruangan yang terbatas, pikiran bisa terbang bebas. Lalu dari Sumatera Barat, Rasuna Said itu orator ulung yang vokal menyuarakan hak pribumi. Pidatonya itu begitu berpengaruh hingga Belanda menjulukinya itu de gevaarlijke vrouw, perempuan yang berbahaya. Ia pun dipenjara karena pidatonya yang tajam. Rasuna Said ini menunjukkan political efficacy, keyakinan bahwa suara itu bisa mempengaruhi perubahan. Ia menggunakan kemarahan sebagai emosi moral. Lalu, pada tahun 20 Desember 1928, 30 organisasi perempuan berkumpul di Yogyakarta. Mereka itu membahas pendidikan, kesehatan, dan juga penentangan perkawinan anak, dan juga pertentangan perdagangan perempuan. Ini tonggak gerakan perempuan yang terorganisir di Indonesia. Dan secara psikologis, ini pergeseran dari kesadaran individual, feminisme itu sebagai kesadaran individual, menjadi aksi yang kolektif. Lalu kita kembali ke Eropa. Mary Wollstonecraft itu membaca laporan Talleyrand. Talleyrand itu seorang pejabat yang bilang kalaunya perempuan itu cukup pendidikan yang domestik. Ia pun membalas Talleyrand dengan buku dia, yaitu Vindication of the Rights of a Woman, alias pembelaan hak-hak perempuan. Itu pada tahun 1792. Di halaman 9 sampai 10, beliau bilang keyakinan mendalam bahwa pendidikan yang terabaikan adalah sumber daya utama penderitaan, dan bahwa perempuan khususnya dibuat lemah dan sengsara oleh berbagai penyebab yang saling terkait. Nah, Wollstonecraft ini tidak menulis dengan amarah, tapi risalah filosofis. Jadi ia menggunakan rasio, alat yang sama dengan filsuf laki-laki gunakan untuk menuntut hak yang sama. Lalu perjuangan Wollstonecraft itu tidak berhenti pada abad ke-18. Gagasan utama tentang perempuan yang dibuat lemah oleh sistem itu terus bergema hingga abad berikutnya. Namun kemajuan yang dicapai itu tidak begitu linear, tidak begitu lurus. Memasuki abad ke-20, terutama pasca Perang Dunia Kedua itu, muncul masalah baru yang lebih halus namun tak kalah mengikat. Jadi pada tahun 1953, Betty Friedan itu menerbitkan The Feminine Mystic. Ia menemukan apa yang disebut sebagai masalah yang tak bernama, perasaan hampa ibu rumah tangga. Itu perasaan yang padahal mereka memiliki materi yang berkecukupan, mereka menikah muda, mereka punya anak, mereka punya rumah bagus, tapi kosong. Hati mereka kosong. Friedan ini menemukan bahwa usia pernikahan juga turun, jumlah perempuan kuliah juga menurun, 60% mahasiswi itu putus kuliah untuk menikah pada masa itu ya. Mistisisme feminim ini mengajarkan bahwa kepuasan sejati hanya dari pekerjaan rumah tangga, pernikahan, dan pengasuhan anak. Akibatnya banyak perempuan ini mengalami kecemasan, depresi, dan konsumsi obat penenang. Friedan menyimpulkan bahwa ketidakbahagiaan perempuan ini bukan kegagalan pribadi, tapi masalah struktural. Solusinya, perempuan harus punya rencana hidup yang memungkinkan karir yang bagus sekaligus juga keluarga. Nah, lalu mengapa feminis distigma sebagai suatu pemarah? Kita ambil dari penelitian Cahyaning Tias dan Sekarasih tahun 2025 di UI ya, Universitas Indonesia, dengan 708 responden menemukan bahwa sikap permusuhan terhadap perempuan tidak langsung prediksi diskriminasi. Ada mediator atau penengah yang disebut sebagai meta-prejudice. Meta-prejudice ini keyakinan tentang bagaimana kelompok lain itu memandang diri kita. Stigma feminis yang pemarah adalah ingkaran setan. Sistemnya begini.
Perempuan pertanyakan norma yang tidak adil, masyarakat tidak nyaman, lalu melabeli mereka itu sebagai pemarah. Label itu membuat kritik mereka tak didengar, perempuan frustasi dan bisa benar-benar marah. Lalu masyarakat pun akhirnya berkata, nah kan benar kan, soalnya feminisme perempuan ini itu pemarah. Nah, dalam psikologi, ini disebut sebagai delegitimasi melalui label emosional. Jadi argumennya itu tidak dibantah secara rasional, tapi malah diserang secara pribadi, secara orangnya itu. Nah, selama berabad-abad, perempuan dituntut untuk baik, sopan, kalem, bahkan pada saat diperlakukan tidak adil. Standar ini maksa mereka menekan emosi, berakibat kepada masalah kesehatan mental. Dan di era modern, itu ada namanya, feminim rage. Itu mulai disuarakan. Ini bukan juga sekedar luapan, tapi emosi moral. Respon terhadap ketidakadilan struktural yang sudah ada ribuan tahun. Sebuah monolog itu yang berjudul Feminisme Kodrati berkata, tangan ini sudah memeluk terlalu banyak lelah. Tetapi mereka bilang, perempuan yang hebat itu tiap mengeluh. Dalam psikologi, keluhan itu adalah bentuk validasi diri. Menolak keluhan berarti menolak kemanusiaan perempuan. Jadi inti dari segala yang kita bicarakan, pembagian gender bukanlah kodrat, tapi strategi bertahan hidup yang membeku menjadi struktur. Feminisme lahir dari kesadaran rasional atas kontradiksi sosial, bukan amarah buta sebenarnya. Tapi perempuan di berbagai zaman dan peradaban membuktikan kapasitas mereka saat diberikan ruangan. Seperti yang saya bilang tadi, yang Golden Age Islam, masa keemasan Islam, stigma feminis itu pemarah adalah lingkaran setan psikologis untuk membungkam kritik. Sementara feminim rage adalah emosi moral, respon wajar atas ketidakadilan ribuan tahun yang telah mereka alami. Dan pada akhirnya semua bermuara pada satu hal, perjuangan untuk menjadi sebuah subjek. Jadi dari manusia prasejarah dengan kapaknya, Malahayati dengan 2000 pasukan, Kartini dengan suratnya, Rasuni dengan pidatonya, Dewi Sartika dengan sekolahnya, William de Gaulle tadi yang dengan deklarasinya meskipun pada akhirnya dipenggal, hingga perempuan masa kini dengan feminim rage. Mereka semua ingin diakui, ingin berarti, ingin berdaulat atas jiwa dan raganya sendiri. Baik, terima kasih telah menyimak. Saya sadar bahwa materi ini lumayan berat dan juga agak panjang, tapi topik ini serius dan memang butuh pembahasan yang lebih mendalam. Jika ada pendapat, koreksi atau pertanyaan bisa dikasih ke komentar di bawah. Mari kita berdiskusi. Jadi izinkan saya tutup dengan pantun. Pohon beringin di tanah lapang, akarnya kuat menahan cuaca. Jiwa yang pulih bukan yang tak pernah terluka, tapi yang berani mengaku lelah dan tetap berdaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.